Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Septiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Ma'arif 31 Hargomulyo. Di video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dengan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan strategi penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid paham dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia sebagai berikut. 1. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku pada murid jika untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi pada diri murid masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya dapat menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Hindari pemberian penghargaan yang berlebihan dan hukuman agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. 4. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan menciptakan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah terdiri dari pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diimplementasikan di lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan dalam penyelesaian masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan modul 1.4 mengenai budaya positif ini dengan modul sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita sebagai guru dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat alam maupun zaman. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan diterapkan.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpusat pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut, menggunakan prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep ini dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut harus diterapkan dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori kontrol guru pada poin kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ternyata posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini berdampak kurang baik bagi murid. Seperti murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan yaitu posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering rebutan mainan saat jam kegiatan bermain dilakukan. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa bersalah dan sedih karena membuat anak merasa kecewa dan tidak percaya diri jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya lebih senang, tenang, dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu."
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu melakukan kolaborasi dengan warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid. Budaya positif ini jangan hanya diterapkan di sekolah, melainkan di rumah juga agar menjadi kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Demikian pemaparan materi video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita dapat mewujudkannya di sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.